Shalom semuanya, sebelum kita mulai renungan pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan, kemanakah aku pergi, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa sama balas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu
kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, sungguh besar pengorbananmu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Siapkan pikiran kami, siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar tentang apa yang Kau firmankan untuk kami Tuhan. Biarkan apa yang Kau firmankan dapat jadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita ke tema, jadi hari ini Kak Andika akan bacakan dalam satu ayat aja. Jadi ada dalam kitab Roma 15 ayat 13. Kak Andika ulangi. Roma 15 ayat 13. Mari Kak Andika bacakan. Firman Tuhan berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kak Andika ulangi lagi. Roma 15 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, tema Kak Andika hari ini yaitu mengenai pengharapan, atau yang bisa disebut dengan hope. Apa itu hope? Apa itu pengharapan? Nah, Kak Andika di sini akan membawakan berbagi sharing tentang pengharapan vs ekspektasi. Nah, kalau adik-adik nggak tahu tentang pengharapan dan ekspektasi, Kak Andika akan jelaskan secara rinci apa itu pengharapan dan apa itu ekspektasi. Pengharapan dalam bahasa Inggris yaitu hope, dan ekspektasi adalah dalam bahasa Inggrisnya itu expectation. Nah, dalam kamus Indonesia, pengharapan adalah menginginkan sesuatu yang terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik. Digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak, tetapi kita berdoa dan menginginkan itu terjadi. Sedangkan ekspektasi digunakan untuk mengatakan apa yang kita yakini akan terjadi. Nah, ekspektasi juga berarti berpikir atau mengira. Nah, ini ada pengertian melalui Alkitab. Jadi Alkitab juga menerangkan tentang harapan dan expectation atau hope. Harapan itu. Menurut Alkitab, harapan itu bukan hanya sekedar wish atau expect. Definisi harapan dalam Kristus jauh lebih tinggi dari dunia ini. Nah, sangat keren toh. Mari kita kupas lagi. Bukan hanya sekedar wish atau berharap atau ekspektasi. Tapi orang beriman tahu bahwa harapan adalah bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Dan dasar untuk harapan itu, dan harapan itu menjadi jangkar atau sau, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, mengenai harapan atau expectation, kan tadi Kak Andika bilang harapan vs expectation. Kalau Kak Andika boleh cerita tentang harapan. Harapan itu biasanya adik-adik lakukan ketika mungkin adik-adik sedang berulang tahun. Contohnya kalau Kak Andika berulang tahun, Kak Andika berharap bertambahnya usia Kak Andika akan menjadi lebih baik lagi, banyak berkat, tentunya semakin pintar, semakin bertumbuh dalam iman. Nah, itu pengharapan. Kalau expectation atau ekspektasi itu kapanpun, dimanapun, pasti kita selalu ada ekspektasi. Contohnya saja kalau
di usia kita, mungkin kalau kita masih muda, kalau kita masih anak-anak, kita tentunya kalau bicara soal ekspektasi, jangka ke depan yang akan terjadi seperti itu. Nah, ini Kak Andika akan terangkan secara singkatnya tentang harapan atau hope. Harapan atau hope adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar dan akan terjadi dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang Kak Andika mau sharingin di sini bahwa harapan itu bukan mengenai harapan kita, melainkan harapan Tuhan untuk kita. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita berharap itu bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita serahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghendaki semuanya, dan biarkan apa yang Tuhan kehendaki itu akan menjadi jalan untuk kita semua di sini. Nah, di sini Kak Andika punya penjelasan lagi. Inilah alasan mengapa Alkitab menggunakan kata hope dan bukan ekspektasi, karena Alkitab ingin mengajarkan bahwa kita harus berharap dengan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu dia kunci utamanya adalah kenapa kok dalam Alkitab lebih ditulis tentang hope bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu lebih kayak ke diri sendiri, kalau hope itu lebih ke Tuhan. Jadi bukan kemauan dan keinginan kita yang diutamakan, melainkan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Harapan akan membuat kita semakin kuat dan bukan kecewa tentunya, karena Tuhan itu bukan Allah yang mengecewakan, tapi Tuhan itu akan selalu menepati janji-janjinya. Harapan akan membuat kita semakin bertumbuh dan bukan sakit hati. Nah, namun kalau kita berharap sama manusia, itu pasti bakalan sakit hati, karena manusia itu mengecewakan, namun Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi kuncinya adalah dari Roma 15 ayat 13 ini, kita dapat dikuatkan semua melalui Roma 15 ayat 13 ini. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan ini bahwa kita selalu memegang kunci dan memegang apa yang Tuhan firmankan pada kita hari ini. Dan Kak Andika pengen bacakan sekali lagi bahwa Roma 15 ayat 13 ini mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan sama-sama, amin. Dan mari kita tutup renungan pagi ini dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu ini Tuhan, dan kami sudah mengerti akan pengharapan yang sesungguhnya, melainkan bukan dengan kekuatan kita Tuhan kita berharap, melainkan dengan iman Engkau, dengan pengharapan akan Engkau kami akan berjalan Tuhan. Dan harapan kami selalu ada di dalam jalan-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan mementingkan diri kami sendiri. Akan mulai detik ini Tuhan, biarlah apa yang difirmankan hari ini dapat menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.